pagi Nyonya A, ya di sini saya perawat Devita. Dan hari ini saya mau melakukan pemeriksaan yaitu pada sistem dengan ibu ya. Kemudian ibu mengeluh di abdomen, mengeluh nyeri di sebelah kanan atas. Nah, nanti saya melakukan pemeriksaan mulai dari bagian atas yaitu di mulut, kemudian sampai abdomen dan memungkinkan nanti saya periksa bagian anus ibu ya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Waktunya kurang lebih 30 menit. Sampai sini kira-kira ibu ada yang ditanyakan atau ibu bersedia? Kalau bersedia saya siapkan alat. Oke, di tangan, prememori, kemudian pakai handphone apa ini? Privasi pasien, kemudian kita pakai apa kacang? kalau sudah nanti permisi ibu, saya nanti coba lihat bagian atas, kemudian kalau di bagian perut saya izin membuka bagian baju bagian perutnya saja ya, kalau usah darinya. Nah, nanti kemudian saya kalau untuk pemeriksa bagian anusnya saya mau izin dengan miring ya, kemudian nanti kakinya ditekuk. Oke, mulai dari depan ya ibu, permisi saya lihat bagian mulutnya. Untuk di mulut nanti kita lihat bagian depan dulu, inspeksi ya, inspeksi dulu apa yang depan mulutnya. Jadi pasiennya boleh mingkem atau menutup mulut dulu, jangan langsung dibuka. Lihat apa? Area mukosa bibir. Area mukosa bibir. Hasilnya apa yang harus kita lihat? Pucat. Ada pucat atau tidak, kemudian kering atau tidak, terus ada perlukaan atau tidak, ada sariawan ya, luka sariawan itu atau tidak pada pasien dengan kekurangan vitamin C ya, atau pasien dengan kekurangan nutrisi biasanya cenderung kulit bibir mukosanya kering, terus melitek melupas. Nah, itu biasanya mengidentifikasikan bahwa pasien kekurangan nutrisi. Lanjut kita cek giginya. Jadi jangan langsung suruh buka, boleh giginya gigi gitu, boleh dipindahkan dulu gigi. Nanti dilihat di bagian giginya apa? Berlubang. Adanya karies atau tidak. Jumlah giginya bagaimana? Apakah bolong-bolong semua atau sudah hilang ya, tinggal kayak mbak kayak 2 kayak 1. Nah, itu bisa memungkinkan nggak dia melakukan proses mengunyah, ketika nanti proses mencerna makanan dalam proses mengunyah itu bermasalah atau tidak. Kemudian baru kita suruh pasien untuk membuka mulut. Ibu boleh dibuka mulutnya A. Nah, kita lihat bagian bawah, lidahnya nanti suruh menjulurkan ke depan. Kita lihat fungsi lidahnya, kemudian nanti suruh menjulurkan ke atas ke bagian langit-langit mulut. Nah, nanti kalau lidahnya bisa ya ke depan bisa, ke atas juga bisa, berarti fungsi lidahnya bagus, sarafnya bagus. Kalau pasien-pasien dengan keluhan di saraf, contohnya pasien stroke ya, atau pasien dengan cedera otak, itu nanti lidahnya akan sulit untuk digerakkan. Kalau lidahnya sulit, dia juga nggak bisa melakukan pencernaan lewat mulut terutama. Kemudian kita cek bagian gigi dalam ya, ada karies tidak, kebersihannya. Kemudian lidahnya itu yang depan, nanti kita lihat lidahnya kotor atau tidak. Dan lidah kotor itu seperti apa Bu? Kan lidahnya kayak isinya sampah ya, tapi lidahnya isinya warnanya putih. Kamu tahu kerak-kerak putih? Ya. Kalau kalian habis makan panas, terkadang lidahnya putih ya. Tapi itu lebih kerak lagi. Nah, itu biasanya pada pasien dengan tifoid, tipes. Ya. Jadi kalau pasien tipes, ciri khasnya lidahnya kotor, putih. Kemudian nanti kita cek bagian atas, apakah ada bibir sumbing ya. Nah, nanti kita cek adakah bibir sumbing bolong nggak bagian palatumnya itu. Sumbingnya apakah hanya palatum saja atau sampai depan. Kemudian kita cek bagian tonsil ya, tonsil tengah itu dia letaknya pas di tengah atau miring kanan atau miring kiri. Nah,
tongsilnya itu bermasalah, biasanya sarafnya juga bermasalah. Itu pasien dengan stroke tadi. Lidahnya juga bermasalah, tongsilnya biasanya dia miring. Kemudian kita cek lagi bagian tujuhnya, ya, atas ke bagian faring bagusnya. Kotor enggak? Di situ ada infeksi enggak? Infeksi biasanya karena karena apa? Sariawan, itu juga berpengaruh. Nah, kalau sudah, pasien boleh menutup mulut lagi. Bu, saya permisi daerah leher, ya. Daerah leher kita cek esofagus, kerongkongan, faring, ya. Nah, ceknya gimana? Dengan cara inspeksi dulu. Nah, inspeksi pasiennya kan lurus seperti ini. Nanti kita lihat apakah ada gondongan, tahu gondongan atau hipertiroid. Nah, biasanya dokternya ada gondongan, ininya besar daerah sini. Kemudian nanti apakah ada benjolan, massa kayak kanker dan lain-lain, tumor seperti itu. Kemudian ada luka tidak? Kalau tidak aman, kita lakukan palpas. Di palpasi nanti kita cek bagian tengah sini, kita pegang. Pasien disuruh menelan. Air liurnya ditelan ya Bu, sedikit aja. Nah, ketika pasien menelan kita tanyakan sakit tidak saat proses menelan. Kalau sakit biasanya ada infeksi atau masalah di bagian kerongkongan, ya, atau nanti masuknya ke gangguan menelan. Kemudian kalau sudah, kita nanti nggak usah ke bagian dada, langsung ke abdomen. Kenapa kalau kita tidak bagian dada? Kalau dada kan lebih ke arah ke paru dan jantung. Nanti penggunaan langsung ke arah abdomen. Kondisi saya buka bagian perutnya. Oke. Untuk bagian perut ini kita lakukan dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, perkusi. Jadi urutannya biasanya kan IPPA, Ya. khusus abdomen itu IAPP. Kalau thorax tetap IPPA, Oke, tapi kalau IAPP. abdomen IAPP. Kenapa Bu? Kalau IA-nya kok dibalik di depan? Tahu alasannya? Ya. Oh, suaranya tidak berubah. Ya bisa jadi. Ada lagi. Cinta Bukan mengganggu ya, tapi ini adalah untuk meminimalkan rasa sakit ke pasien. Ya. Kenapa kok kita meminimalkan rasa sakit? Ketika kita melakukan pemeriksaan fisik di abdomen, kita nanti akan melakukan palpasi. Yang pakai dua tangan dulu, masih ingat? Iya. Buat cek apa itu? Perpisahan organ. Besaran organ gimana? Hati dan limpa. Itu rasanya sangat sakit gitu. Apabila itu pasiennya Bawa memiliki kayak tadi misalnya nyeri kanan atas ya, parah berarti. Berarti dia itu sangat sakit. Dipegang ini aja besar. Meminimalkan itu, maka kita lakukan tindakan pemeriksaan yang tidak sakit terlebih dahulu agar nanti pemeriksaan dilakukannya lancar. Maka itu infeksi, kemudian auskultasi, apa perkusi, nanti terakhir palpasi. Karena palpasi yang paling menyakitkan. Sebenarnya bukan ya juga untuk apa suaranya berpindah atau tidak, sebenarnya nggak berpindah ya. Kalau ada bisik khusus di sini ya di sini aja suaranya. Tapi yang berpindah apa rasa sakitnya biasa. Pasien kalau kamu sudah palpasi dulu sakit ya, kamu pemeriksaan lagi biasanya pasien gimana? Udah nggak nyaman kan, udah kayak gitu. Kita mau periksa kan ibu tuh, aduh ini masih ada auskultasi Bu, ini belum diperkusi gitu, gimana? Maka dari itu kita auskultasi dulu, perkusi, terakhir palpasi itu ya. Kalau di orang kenapa buku IPPA? Karena palpasinya nggak ada tuh orang palpasi dalam mana jantung. Nah, ini kan isinya adalah rongga toraks dilapisi sama interkoste. Apa itu? Tulang iga. Ya, tulang iga ini interkoste kita. Nah, interkoste kan kita nggak mungkin palpasi dalam.
Jadi palpasi sedang. Kuat. Ya, Palpasi. sama palpasi. Kalau ini organ perut itu tidak ada yang melindungi, jadi benar-benar langsung organ. Ya, tidak ada tulangnya yang melindungi dari organ perut. Maka dari itu kita bisa melihat apakah dia ada pembesaran atau enggak, kita palpasi dan oke. Sudah urutannya IAPP. Lanjut lagi, sebelum kamu melakukan inspeksi pertama kali, kamu bagi dulu abdomen itu menjadi beberapa kuadran. Ya, di situ ada berapa kuadran pertama? Ada 4, yang kedua 9, ada 9. Kalau kamu lihat yang belakangnya ada gambarnya itu ya. Yang gampang 4, tapi kalau kamu pengen lebih bagus lagi keren bisa hafal sampai 9. Lebih spesifik lagi organnya tuh kalau kuadran 9. Iya. Kuadran ini organnya apa? Tujuannya tuh untuk tahu organnya. Nah, dan tujuannya itu apa? Urutannya itu biar sesuai. Nah, organnya nanti kalau misalnya di kuadran pakai 4 ya, saya pakai 4 itu jadi kalian kamu juga pakai 4. Ini nanti dipastikan ya di nanti baginya jadi 4. Caranya adalah mulai dari suku tengah tubuh, yaitu mulai dari garis sternum tengah, ini garis ke bawah ya, kemudian potong melintang di daerah umbilikus. Nah, umbilikus apa? Udel ya. Udel potong melintang lagi seperti ini. Jadi dari tengah sini itu akan menemukan 4 bagian. Kuadran 1 itu kanan bawah. Ini sama seperti urutan kolon. Kolon tuh kuadran 1. Terus lanjut lagi ke mana? Kiri bawah. Kanan atas, terus Kiri atas, kiri bawah. Tahu tuh kolon yang ada di kanan sini namanya kolon apa? Masih ingat kolon kemarin? Kolon apa yang ini? Yang di atas ini? Ascendant. Yang ke sini transversal. Yang ke bawah Descendant. 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 Betul. Jadi nanti urutannya dari kuadran itu sesuai dengan kolonmu. Kolon yang pertama kan ada kolon ascendant. Mulai dari kanan bawah, kemudian kanan atas, kemudian ini transversal kiri atas, kemudian kiri bawah, itu yang descendant. Oke. Nanti urutannya inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, auskultasi harus urut dari kuadran 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah, kalau sudah ke inspeksi, pertama kali di inspeksi sudah kamu bagi 4 kuadran. Cek keseluruhan dulu dari seluruh abdomen. Bentuknya seperti apa? Ya. Bentuknya bukan pasiennya itu gendut, kurus itu enggak ya. Itu pasiennya gendut gitu enggak. Tapi apa lihatnya datar, cembung atau cekung. Tapi itu jangan bohong-bohongin pasien ya, nanti merasa apa sakit hati. Pasiennya cembung. Ya, artinya perutnya enggak. Oke, kalau sudah kita inspeksi apa lagi selain bentuknya? Inspeksi tuh. Warna, apakah ada kemerahan, luka, jas, apakah ada bekas operasi, misalnya pasiennya perempuan, apakah habis sesar, apakah habis operasi appendicitis, appendektomi ya, pemotongan appendix namanya appendix. Kemudian apakah ada kayak gini? Ini gimana pasiennya saat ini? Normal. Yang sekarang ini? Cepu. Normal. 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 Yang normal ini ya. Kok cepu? Yang seperti ini. Oh ya. Iya. Cuma Ya. langsung. Kemudian ada apa lagi di sini pasien ini? Kenapa? Merah-merah itu apa? Hah? Ini namanya stop. Yang kemarin saya waktu kolonoskopi apa? Kanker kolon itu loh. Di apa nih pasien? Di kolostomi. Lubang kolostominya namanya stoma. Pilihnya udah. Ini stoma. Ya. Oh, pasiennya telah mendapat stoma. Saya pasiennya normal. Oh, tidak ada
koma, tidak ada lesi, tidak ada. Oke, kalau sudah baru kita ke Auskultasi. belum tak sesatkan ya. Auskultasi, jadi habis inspeksi kita auskultasi. Di auskultasi ya udah kita pakai stetoskop. Mana yang diauskultasi duluan? Bising usus. Kuadran. Lokasinya mana? Kiri atas. Kuadran Kiri atas. kanan. Kalau di situ berapa salah berarti tulisan saya. Kanan bawah. Ya. Kalau di situ salah berarti saya revisi ya. Yang benar adalah kuadran kanan bawah. Kuadran kanan bawah nanti dengarkan suara bising usus. Suara bising usus itu gimana deh suaranya? Ya. Gak kerucut. Atau kucuk-kucuk gitu ya. Nah, Oh iya. kalau di kiri bawah ini tidak terdengar, sama. Ya, karena di sini biasanya agak jauh dari saluran utama pengeluaran. Pengeluarannya di mana? Pengeluaran yang untuk kolon itu di mana? Rektum. Saluran pengeluaran fesesmu paling luar di mana? Rektum kan. Atasnya rektum apa? Sigmoid. Atasnya sigmoid. Descendant. Descendant. Descendant di bagian mana? Kiri kan. Nah, itu kan jauh kalau yang kanan. Kemudian lanjut ke kuadran 2. Gimana? Kanan atas. Nah, di kanan atas dengarkan ada suara bising usus atau tidak. Ya, normalnya ini akan jauh terdengar. Terdengar tapi suaranya jauh sekali. Nya tuh jauh sekali. Bahkan ada yang enggak kedengeran. Lanjut ke kuadran 3. Mana? Kiri atas. Nah, di kiri atas ini sudah mulai ke kolon apa di sini? Antara transversum dan Ascendant. descendant. Nah, di sini biasanya akan mulai muncul suara itu, tapi agak kurang jelas. Ingin jelas lagi biasanya lebih ke arah kuadran 4. Nah, biasanya di kuadran 4 ini akan kamu temukan. Ya, caranya untuk menemukan suara bising usus, letakkan satu tempat, jelas suaranya kerucuk-kerucuk, kamu berhenti, baru cek, kayak cek nadi. Ya, lihat waktunya jam 12 misalnya. Kamu cek kerucuk 1 sampai ke angka 12 tadi berapa? Normalnya berapa? 5 sampai 35 kali per menit. Jadi misalnya, oh ini pasiennya 17 kali per menit jawabannya. Ya. Lebih dari itu, 40 kali per menit namanya diare. Ya, pasiennya diare, tapi suaranya namanya berlimpah. Pasanku pas pandu tak rumah atau mau aku Nanti kalau ketika usus suaranya lebih aku kok gak iso santai udah biasanya mbak statusnya Jujur. akan lebih terasa. Kalau kalian kadang mencret kadang kedengeran nggak? Iya. Nah itu Ya. suaramu kalau kamu gitu Tapi emang ketemu. dia bisa Apa aja? Cara kamu nak mencret. tapi kan nggak Yus, boleh jalan, kalian Yus. dorong. Apa perutnya sakit ya sedikit ke belakang aja. Sudah. pas mising aku orang Lanjut. Dia bunyi. Oh, Kontribusi lagi. aku tos ketiga udah ya. kuadran 1 Kanan kiri kanan kanan bawah cek dari bawah ke atas ya cek dapatkan suara apa kalau di perut timpani timpan lanjut ke atas ini kuadran berapa 2 suaranya apa Dolnas jelas sonor Karena sonor tak copot sonor sonor tuh suara mana oh. Nah, nanti kalau ini kuadran 2 kan kamu temukan juga suara sonor, tapi di batas atas ICS 9. Mana itu tulang layang? Tulangmu sini ya, ini ya tulang layang kan itu. Tulang layang itu artinya apa? Nggak ada gabungannya, jadi dia cuma satu gitu, ICS 9.
bawah sono ternyata ada suara lagi bukan gue kan suaranya udara ya, itu jadinya suaranya yang ke arah lunas atau timpani. Nah itu juga tapi hati-hati di kuadran aslinya ada organ apa di sini? Hepar itu kalau di perkusi suaranya Danas. lunas. Masih redup tau. Iya tuh. Bukan, lunas sama timpani itu hampir sama, isinya rongga. Oh, berarti redup. Kalau rongga ya isinya rongga. Kalau hepar rongga, Enggak. kamu pernah beli hati sapi? Enggak. Yang rongga ada. Padat atau tidak? Sama jantung, pernah lihat jantung sapi? Enggak. Atau jantung ayam? Nah, dia padat atau berongga? Ada rongganya. Oh, ada rongganya. Masa tau? Ada. Rongganya ada darahnya, aortanya dong. Isinya ada Iya, pasti masa. jadi suara Enggak tahu. perkusi di jantung sama seperti perkusi di hepar, sama-sama rongga padat. Suara perkusi hepar apa? Dunas. Dulas. Perkusi hepar. Apa tuh? Dunas Redup. suara redup babi. Nah, caranya beda. Sonor ki paru. Kok engkel ae to. Timpani. Sampai disebutkan ronor. Masa sonor? Apa tuh? Apa nih? Dulas, timpani. Ada lagi yang belum kamu sebutkan? Ada lagi yang belum kamu sebutkan? Suara perkusi. Jangan ra iso turu lho Banyak iki. nih. Timpani. Dulu saya pernah ngajar, masa lupa? Depannya apa, Bu? Depannya apa? Kemarin kan sudah kardiovaskular P, toh. kok ya pengen aku. Lu teh aja. Suara perkusi jantung didapatkan. Astagfirullah. Sampai satu beda lu Satu bengkel, Lu tunggal. Kalian ingatnya auskultasi kok perkusinya modal ini. Astagfirullahaladzim. Aku kok mana nih? Nenek di rumah sakit. Surailing. Ke sini ya. Nah, kemarin kalian ngisi perkusi jantung isinya apa? Dunas. S1. S1, S2, lubdu. Oh, satu dua tiga. Perkusi lo itu copot ya. Apa aku ya lali aku. Danas gak tiga. Aku lali. Bu, Danas Pak Bimo menengah. Danas dewe kayak Hasil pemeriksaan apa? kok abnormal. Orang jantung ini abdomen. Dengan pemeriksaan apa? Perkusi. Auskultasi. Kalian pernah nggak dengerin suara S1, S2? Pernah. Caranya gimana? Di mana? Pakai stetoskop kan? Iya. Ini kamu dengerin suara S1, S2 tunggal enggak? Enggak. Atau gini suara, oh ini S1, S2 tunggal. Gitu. Enggak. Yo, dihafalkan lagi deh. Kardiovaskuler sudah selesai kok. Iki lho Jon yang kardiovaskuler kubuke pinter. Oh. Sekarang Krisna. berarti kalau organnya sama-sama padat di hepar itu suaranya apa? Kakak. Tapi biasanya pekak itu akan terdapat di bagian ujung dekatnya ICS 9 atau di dekatnya rongga yang atas. Apa? Tulang iga yang atas. Ada juga nggak kedengeran pekak, tapi kedengeran dules. Nah, kalau sampai kedengeran jelas atau saya ini batasnya dari kuadran 2 ya. Sampai sini ini yang batas dari ICS 9. Nah, suara pekak itu ternyata didengarkan di sini di bagian awal dari kuadran 1 ke kuadran 2, berarti artinya ada pembesaran Hepar. Normalnya tadi hepar di mana yang saya bilang? Di bawahnya. Menang. ICS 9. Ya kalau kamu lihat di situ, lihat sebenarnya di bawah ICS 9. Jadi naik ke atas. Jadi kedengarannya di sini. Oh, di sini suaranya pekak. Tapi ketika di bawah dia dules lagi. Tapi kalau baru awal
kuadran 2 dia sudah pek loh, kok sudah pek, ada apa ini? Berarti kita ketiga ini hepatnya besar. Oke, sudah ke kuadran 2, lanjut ke kuadran 3. Di kuadran 3 ada organ apa? Hati. Sebagian hati ya. Jantung. Nek gak lah, nek gak mlebu deh tetep ditulis sini. Yang paling banyak itu adalah limfa. Tapi ditulis ini. Tahu kelenjar limfa ya. Nah, di situ akan terlambat kalau dia mengalami infeksi atau pembesaran dari kelenjar limfa. Tapi normalnya nggak terlalu terlambat. Ya, dan suaranya kalau limfa itu bukan peka, limfa itu kayak paru. Dia nanti lebih ke dunes atau sorot. Tapi karena di atas limfa itu ada apa di sini kiri atas limfa. Jadi habis dari esofagus itu kemana? Lambung, gaster. Ya, gaster itu ada di kiri di bawahnya jantung. Maka dari itu dulu saya pernah bilang kalau penyakit jantung untuk kardiovaskuler, bedanya nyeri pada jantung sama nyeri lambung. Atau kemarin ya waktu pelajaran mata kuliah lambung, tipis. Nah, nyerinya gimana bedanya? Kalau nyeri di lambung, nyerinya daerah mana? Kalau nyeri di kiri. Nah, di jantung juga kiri. Bawah. Kiri bawah, kalau kiri atas jantung. Bola ngerti aku. Jantungnya nih. Jadi ini Nyeri khas jantung itu juga di kiri, tetapi dia nanti menjalar ke lengan kiri, ke bahu kiri sampai lengan kiri. Nah, dari sini ini jantung sampai pada bahu belakang. Iya. Tapi kalau nyeri khas Lambung. ya nanti juga dari Enak lu, kiri ke arah tengah. Jadi dia lebih ke sini. Dua kali. Amin. Ya di lambungnya. Ya. Oke. Di sini berarti ada organ lambung. Biasanya karena tadi ada limfa, ada lambung, ketutupan lambung itu isinya rongga. Berarti suaranya apa? Kalau perkusi. Pimpani atau twin. Lanjut bawahnya. Ada apa? Ada apa bawahnya? Usus. Kecil. Descender, besar descender. Nah di sini yang akan kita dengarkan suara timpani yang paling jelas. Oke, udah lanjut ke pemeriksaan selanjutnya apa? Palpasi sama di kuadran 1, 2, 3, 4. Palpasi di kuadran yang pertama itu kita lakukan dulu palpasi ringan. Jangan langsung palpasi dalam. Palpasi ringan gimana? Caranya pegang gini ya. Jadi awalnya dipalpasi, pegang sambil tanyakan nyeri tidak? Oh tidak. Baru kamu coba palpasi dalam. Bu permisi, saya mau ngecek dengan menekan agak dalam untuk mengetahui apakah ada pembesaran di organ itu atau kelainan di organ itu. Ya agak sedikit sakit nanti ditahan. Kalau sakit nanti bisa tarik nafas atau relaksasi saja. Nah di kuadran 1 atau di kuadran kanan bawah itu ada namanya organ apa sih? Sebelum masuk ke kolon ascendent itu ada apa? Yang kayak gini, kayak umbai cacing gitu. Appendix. Ya. Di appendix itu ada di kuadran kanan bawah. Kita bisa mempalpasi apakah dia ada infeksi atau tidak. Nah, infeksi di appendix namanya appendicitis. Nah, kalau orang-orang mengalami appendicitis atau usus buntu, dia nanti akan mengalami nyeri di kanan bawah ini. Namanya titik McBurney. Titik McBurney.
Kalau misalnya pasiennya nggak terlalu kerasa, pasien boleh ngangkat satu kaki yang kanan di tekuk ini, kemudian kita cek. Kalau pasien merasakan nyeri, berarti itu ada masalah. Tapi kalau normalnya dia tidak akan merasa nyeri. Bahkan kalau sudah infeksi yang parah, ya harus operasi. Dipegang gini aja sudah sangat nyeri. Oke, lanjut ke atasnya. Palpasi di kuadran 2. Di kuadran 2 nanti ada apa tadi di sini? Hepa. Nah, hepa itu nanti ya palpasi ringan dulu. Tanya ada nyeri atau tidak. Jika sudah, lanjut ke palpasi dalam. Caranya palpasi dalam, satu tangan menyangga. Ya, kalau yang tadi palpasi dalam tapi nggak usah sampai nyangga, nggak apa-apa. Karena sangat nyeri kalau yang di appendicitis ya. Kalau yang di sini biasanya di palpasi dipegang ya. Kemudian kita cek sama tangan yang satu untuk cek bagian dalamnya. Karena bisa jadi dia tidak terlalu bengkak atau tidak terlalu pembesaran, maka kita nanti raba sampai ke arah tulang iga yang atas ini. Nanti ke arah mana depan? Ini. Kita raba. Ada benjolan-benjolan enggak? Nanti akan terasa kayak gerinjel gitu. Kalau ada pembesaran nanti kelihatan kayak ada tahanan gerinjel-gerinjel. Nah, itu apa? Bisa jadi hepanya yang membesar. Nah, kalau nggak ada, oh berarti normal. Normalnya nggak terasa. Ya. Oke, sudah selanjutnya nyeri atau tidak? Kalau sudah, lanjut ke kuadran 3. Di kuadran 3 juga sama, kita palpasi limfa. Sama dari satu tangan menyangga, satu tangan kita palpasi ke arah depan juga. Normalnya tidak teraba. Tapi kalau sampai teraba berarti ada kelainan di limfa. Lanjut ke bawah. Kalau ini nanti kita nggak di kuadran 4 kita nggak lakukan palpasi dalam, palpasi ringan saja, tapi nanti ada palpasi di bagian belakang, yaitu palpasi ginjal. Boleh dilakukan di sistem pencernaan juga. Jadi nanti pasien suruh duduk, kemudian nanti di punggung belakang sini bagian atasnya pinggang, itu cek dengan cara gimana? Tangan yang satu pegang sini, menahan dari kulitnya, kemudian kita satunya mukulnya nggak gini tapi miring. Tanya nyeri enggak? Biasanya kalau pasien dengan kelainan ginjal nyeri, tapi ini kita palpasinya nggak sampai nemuin adanya pembesaran ginjal, enggak, cuma adanya nyeri atau tidak, tapi di belakang. Udah, kalau kita suruh duduk lagi, kita duduk. Selesai. Lanjut ke rektal. Untuk pemeriksaan rektal nanti kita bisa nyuruh pasien miring ke arah yang berlawanan. Depan nanti kita kasih ganjel atau tutup pakai pagar pengaman ya. Pasien suruh miring, kemudian kakinya ditekuk. Ya, kalau misalnya nanti praktek, kan ini pasiennya pas begini nggak bisa dimiringkan. Di pre-memori aja, ngomong aja. Jadi bapak nanti ini boleh miring ya, oke silakan miring. Kemudian nanti ditekuk ya tangannya, baik. Saya buka ya bapak, saya permisi cek bagian anusnya, pak. Nah untuk terbuka saya mau inspeksi. Nah di inspeksi dilihat hasilnya seperti apa, apakah ada kemerahan, kemudian apakah ada bengkak, kemudian ada luka, ya, atau bahkan ada organ yang keluar. Contohnya pada penyakit ambeien atau wasil atau hemoroid, ya. Nah, apakah juga ada namanya hernia? Hernia itu sesuatu yang keluar. Selain ambeien, hernia itu nanti organ dalamnya yang keluar. Jadi sebagian dari rektum, sebagian dari sigmoid dia ikut keluar. Nah, itu tuh hernia. Hernia nanti bisa di bawah, bisa di depan. Ya, di depan tuh di mana ya, di bagian pinggang depan ini. Ya, atau kalau laki-laki di rektumnya nanti bisa sampai keluar. Nah, kalau sudah tidak ada kemerahan, tidak ada luka, kita cek bagian dalamnya. Perlu tahu oh pasien misalnya adanya kanker kolon atau adanya ambeien dalam. Nah, kalau misalnya sudah ada ambeien yang di luar, kita nggak perlu colok di dubur karena nanti itu dapat menyebabkan perdarahan. Ambeien tuh colek sedikit darah. Jangan sampai kalau sudah ada sesuatu yang keluar jangan masukkan, jangan usah colok. Tapi kalau nggak ada yang keluar,
Tapi pasien merasa ada masalah di bagian arsnya atau nyeri, kalau ketika BAB seperti itu kita cek dengan cara apa? Satu jari, kemudian pakai kasa ya, dia jangan langsung gitu. Kasanya nanti jangan tebel-tebel, tipis saja, diputer, dilapisi, kemudian dikasih gel. Nanti kita masukkan, suruh tarik nafas pasiennya. Pak, tarik nafas ya sebentar, nggak usah dalam-dalam, hanya ujungnya saja. Kemudian kita putar sedikit, kita rasakan dalamnya apakah ada benjolan, apakah ada massa. Kemudian kita tarik keluar, kita cek hasilnya apakah ada darah di sini. Ya, kalau misalnya sampai ada ambeien di dalam, biasanya ini juga ikut berdarah. Apakah ada nanah dan lain-lain. Kita sudah pasien suruh miring, berikan ya, tutup sebentar. Tangan ini kita cuci. Jangan sampai nanti kalau sudah, Bapak ini sudah selesai. Ya, tangannya gitu. Harus kena suwe. Cuci tangan, udah cantik kan? Baru kita terakhir apa? Terminasi. Jangan sampai nanti kalau ujian kadang kalian apa saking buku ya. Terus kan, ya Bapak ini sudah selesai. Sebetulnya masih ada. Oh ini nyonya ya tadi ya? Ya. Ya Bu, tadi ini sudah selesai, sudah dilakukan pemeriksaan. Ternyata tadi waktu saya periksa kan keluhannya jenengan ada nyeri di bagian kanan atas. Nah ternyata waktu saya palpasi, saya cek ternyata ada pembesaran di bagian, kira-kira ada pembesaran di bagian depan. Nah untuk membuktikan, saya perlu lakukan pemeriksaan USG abdomen. Nanti sore saya periksa cek USG abdomen itu. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri, nanti saya ada 3 sesi. Kalau ada apa-apa silakan menghubungi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu belah diri lu ya, Bu?